Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari keempat rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang keempat ini, akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan dan hadirin. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dengan sesi Public Expose pada hari ini oleh PT AKR Korporindo Tbk. Dapat kami informasikan, PT AKR Korporindo Tbk telah tercatat di Bursa Papan Utama pada tanggal 3 Oktober 1999 Services dan Investment dengan subsektor wholesale, durable, dan non-durable goods. Berikut akan kami tampilkan video company profile dari PT AKR Korporindo Tbk. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Di tengah dinamika perindustrian global, proyeksi ekonomi Indonesia terus berkembang pesat dengan permintaan domestik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya yang lengkap membawa perekonomian Indonesia menjadi yang terdepan di kawasan Asia, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dunia. Namun dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Korporindo Tbk, perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik
dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Sejak berdiri, AKR terus membangun jaringan logistik infrastruktur yang komprehensif di seluruh negeri, sehingga operasional kami menjadi efisien. Kami juga telah mengembangkan bisnis inti dan masuk ke dalam bisnis baru yang masih sejalan dengan kompetensi kami bersama-sama dengan partner-partner kami yang kuat. AKR telah puluhan tahun bekerja sama dengan partner-partner yang solid dan dipercaya atas keunggulannya dalam memperdagangkan dan mendistribusikan bahan kimia dasar untuk bahan baku produk rayon, tekstil, gelas, deterjen, sabun, serta barang-barang konsumsi sehari-hari. Lebih dari sekedar kemampuan mendistribusikan, AKR juga dipercaya akan pengetahuannya atas pangsa pasar di Indonesia. Together, we are the market leader in chemical products in Indonesia. AKR takes care beyond storage and delivery service for our company, but also the marketing and other services. They can provide solutions for our logistic challenge in Indonesia. Seiring dengan perkembangan infrastruktur logistik yang dimiliki, pada tahun 2005, AKR mulai mendistribusikan BBM ke pelanggan industri seperti pertambangan, pembangkit listrik, pelayaran, dan manufaktur. Produk BBM yang didistribusikan berkembang dari solar, bensin, hingga kini memasuki pasar baru untuk bahan bakar penerbangan. Produk-produk yang didistribusikan AKR selalu dimonitor pergerakannya sejak keluar dari tangki penyimpanan hingga sampai ke tangan konsumen. AKR terus mengeksplorasi teknologi-teknologi yang inovatif agar dapat mendukung operasi bisnis menjadi efektif dan efisien. Keselamatan dimulai dari diri saya. Kami berkomitmen bekerja dengan aman dan selamat. Keluarga menanti di rumah. Safety is our way of life. Tidak hanya melayani industri, sejak tahun 2010, AKR diizinkan mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan nelayan. Kolaborasi antara pemerintah dan AKR ini berlanjut pada dukungan dalam pendistribusian biodiesel dan BBM satu harga di daerah terpencil. Besarnya market untuk industri retail di Indonesia menarik perhatian para investor mancanegara untuk berkolaborasi dengan AKR. One of the key reasons that BP has secured a partnership with AKR is because AKR possess an extensive infrastructure across its network and all throughout Indonesia. It includes tank storage, vessels and trucking, and supports BP in seizing the opportunity in this fast-growing and unpenetrated Indonesian market. AKR bersama Pelindo 3 berekspansi ke proyek kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu. JIPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar, terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan hunian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, terkoneksi langsung dengan akses tol, jalur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memungkinkan tercapainya konektivitas Indonesia ke pasar domestik maupun asing. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik. Demikian, kita telah saksikan bersama company profile dari PT AKR Corporindo Tbk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan kita semua dari jajaran manajemen perseroan, yaitu Bapak Haryanto Adikusumo, selaku Presiden Direktur, Bapak Suresh Vembu, selaku Direktur dan Corporate Secretary, dan Ibu Termurti Tiban selaku Direktur Keuangan. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Firza Omardana, yang akan memandu acara ini. Apabila ada pertanyaan, para hadirin kami persilahkan untuk menuliskan chat di kolom pertanyaan atau Q&A terlebih dahulu.
dan pertanyaan Bapak Ibu akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Sebelum memulai, kami informasikan kepada hadirin bahwa pada akhir sesi kami akan mengadakan door prize yang dapat Bapak Ibu ikuti dengan cara mengisi kuesioner terlebih dahulu yang akan kami tampilkan di room chat di akhir sesi. Baik, untuk memulai presentasi, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari jajaran manajemen perseroan untuk dapat memberikan paparan. Kepada Bapak dan Ibu manajemen, kami persilahkan. Terima kasih Pak Tirsa. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada PT Bursa Efek Indonesia yang telah menyelenggarakan Public Expose Live 2020 dalam rangka hari ulang tahun yang ke-43 pasar modal. Sehingga siang hari ini kami dapat memberikan paparan mengenai kinerja dan strategi PT AKR Corporindo Tbk atau bagaimana AKRA ke depan ini. Next, slide pertama. Baru saja kita saksikan gambaran bisnis AKRA secara keseluruhan. Selanjutnya kami akan sampaikan update bisnis AKRA terkini. Pemaparan ini akan dibagi ke 9 pembahasan, dimulai dengan beberapa slide mengenai bisnis yang dijalankan AKRA dan bagaimana kinerjanya di tengah situasi pandemi ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai segmen bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan perseroan di tahun 2020 ini, dan juga segmen bisnis yang akan menjadi penggerak pertumbuhan perseroan di masa depan. Dan kita akan membahas mengenai posisi keuangan, juga valuasi saham AKRA, serta rekam jejak AKRA sebagai perusahaan bertata kelola yang baik. Baru kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Next. Secara badan hukum, AKR didirikan di tahun 1977, meskipun perusahaan dimulai di tahun 1960. Jadi tahun ini AKR akan merayakan ulang tahun yang ke-60. Dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994 dengan kode AKRA. Dan perusahaan masuk dalam kategori bisnis perdagangan barang produksi, dan saham AKRA saat ini masuk ke beberapa indeks, diantaranya di IDX 45. Saham AKRA 59,6% dimiliki oleh PT Arta Kencana Raya Tama, dan 40,4% dimiliki oleh masyarakat. 40% tersebut terdiri dari 76,5% pemegang saham lokal dan 23,5% pemegang saham asing. Dan pemegang saham retail AKRA sekarang telah mencapai lebih dari 8.300 investor, baik lokal maupun asing. Berikutnya, next. Jajaran direksi dan komisaris AKRA berasal dari kalangan profesional yang juga telah mengalami berbagai ragam fase bisnis AKRA, baik itu fase normal maupun resesi, dan telah berpengalaman dalam mengelola resiko bisnis AKRA. Founder dari AKRA yang masuk ke dalam jajaran ini diantaranya Bapak Sugiarto Adikusumo yang menjabat sebagai Presiden Komisaris, dan saya sendiri yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Dan tidak ada keluarga lain yang memegang posisi penting di dalam jajaran direksi maupun komisaris perusahaan AKRA. Dan 4 dari 7 direksi kami adalah wanita. Next. Seperti telah dipaparkan dalam video, bisnis inti AKRA adalah logistik supply chain di Indonesia yang bergerak khusus dalam mendistribusikan produk BBN dan bahan kimia lainnya. Dalam 60 tahun beroperasinya AKRA, sedikit dengan sedikit kami telah membangun jaringan infrastruktur logistik yang komprehensif di beberapa pelabuhan penting di Indonesia. Yang mana ini menjadi keunggulan kompetitif AKRA dalam bersaing di dalam industri yang kami geluti. Kekuatan logistik AKRA tidak mudah diduplikasikan atau ditiru oleh pemain baru, karena ini membutuhkan investasi yang tinggi serta waktu yang cukup lama untuk membangunnya, dan tidak mudah untuk menguasai lahan-lahan di pelabuhan
yang mana yang akan digunakan sebagai logistik infrastruktur kami. Pada slide ini, kami menyatakan kekuatan utama yang menjadi competitive edge Akra dan yang menggerakkan pertumbuhan profitabilitas kita. Di antaranya adalah yang pertama, logistik dan supply chain yang disokong oleh aset infrastruktur di seluruh Indonesia. Model bisnis yang stabil dengan pengelolaan risiko, di mana semua formula harga diteruskan kepada pelanggan yang menyakup pengelolaan harga, nilai tukar, maupun persediaan. Basis bisnis kami adalah volume, artinya kami hanya menangani produk-produk curah dan produk-produk yang dalam jumlah besar. Kami juga didukung oleh recurring income dari kawasan JP, dan kami memiliki neraca yang kuat dan kebijakan pembayaran dividen yang konsisten. Next. Akra mulai usahanya mendistribusikan bahan-bahan kimia di Surabaya pada tahun 1960. Dengan bertambahnya jaringan dan kuatnya pengalaman di Indonesia, dan semakin luasnya jaringan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Akra, Akra juga bekerjasama dengan beberapa partner strategis seperti dengan Pelindo, baik Pelindo 1, 2, 3, dan 4, maupun dengan Asahi Mas Chemical, dan juga dengan BP dari Inggris. Ini semua untuk mengembangkan bisnis-bisnis kami di seluruh Indonesia. JP dan joint venture dengan BP menjadikan inisiasi Akra untuk mengembangkan pendapatan perseroan secara berkelanjutan di masa depan. Akra telah mengambil kesempatan bisnis untuk mengembangkan sinergi dengan kekuatan utama perseroan. Kami merupakan perusahaan swasta pertama yang masuk ke distribusi BBM di Indonesia. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan partner-partner yang kami percaya dapat menghasilkan nilai tambah yang baik bagi para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Baik itu dengan Pelindo, dengan Royal Vopak, dengan BP, dengan Asahi Glass Group, dan lain-lainnya. Next. Pada slide berikutnya ini, kami mengilustrasikan tentang bagaimana pelaporan Akra pada segmen-segmen bisnis yang dioperasikan, termasuk kontribusinya terhadap pendapatan. BBM, kimia dasar, dan logistik merupakan bisnis inti perseroan. Akra menyalurkan BBM baik ke industri maupun ke retail. Kontribusi BBM kini sekitar 74% dari pendapatan kami. Dan kimia dasar 18% dan sisanya dari logistik dan manufacturing. JP kini pendapatannya berasal baik dari sewa lahan maupun dari penjualan lahan dan telah berkontribusi sekitar 2% dari total penjualan kami. Juga kami ada pabrikan di Surabaya yang mana kontribusinya sekitar 2-3% dari total pendapatan kami. Kemudian ada juga joint venture dengan BP yang mencakup untuk BBM retail, untuk lubricant Castrol, maupun untuk Aftur, yang mana ini masuk ke dalam bisnis BBM di dalam pelaporannya. Akra pada dasarnya mendistribusikan barang-barang produksi yang dibutuhkan sehari-hari, bahkan dibutuhkan di tengah kondisi seperti pandemik saat ini. 10 produk dasar kimia Akra didistribusikan menjadi bahan mentah maupun bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi industri di Indonesia. Di antaranya produksi rayon, home care produk seperti sabun, deterjen, MSG, food additive, gelas, farmasi, maupun industri-industri sehari-hari lainnya. Produk kami juga dibutuhkan untuk industri-industri pertambangan. Kemudian industri yang disuplai BBM mencakup industri alat berat, industri pertambangan, industri jasa bunkering untuk kapal-kapal, baik itu pabrik maupun pembangkit listrik, dan juga kendaraan bermotor dan nelayan. Produk-produk kimia dasar yang didistribusikan oleh Akra bersifat produk-produk curah sehingga memerlukan penanganan khusus
dan tempat penyimpanan yang khusus yang membutuhkan kapasitas yang cukup besar. Saat ini, Akra telah menjangkau lebih dari 2.000 pelanggan dari berbagai-bagai industri, serta barang-barang konsumsi di Indonesia. Next. AKR memulai bisnis BBM di tahun 2005 setelah diregulasi daripada BBM untuk bagian hilir dan bernon subsidi. Untuk menyokong bisnis ini, Akra menjalin kerjasama dengan Royal Vopak dari Belanda untuk membangun tangki penyimpanan BBM di Pelabuhan Tanjung Priok bersama-sama dengan Vopak. Kemudian AKR juga dipercaya untuk mendistribusikan BBM bersubsidi oleh pemerintah sejak tahun 2010. Dan sekarang AKR juga telah menjalin kerjasama joint venture dengan BP untuk mengembangkan pompa bensin penjualan BBM non-subsidi. AKR terus mengembangkan bisnis BBM untuk dapat memenuhi permintaan BBM di dalam negeri yang mencapai lebih dari 70 juta kiloliter per tahunnya. Next. Di bidang retail, kami telah bekerja lebih dari 10 tahun, sehingga kami mempunyai pengalaman yang cukup baik di dalam industri retail BBM. Saat ini, AKR telah memiliki 137 retail outlet untuk BBM bersubsidi dan 15 retail outlet bersama dengan BP untuk BBM bernon subsidi. Keunggulan yang terjadi inilah yang menjadikan kekuatan logistik kami dipercayai oleh pemerintah untuk menjadi mitra dalam pendistribusian BBM bersubsidi. AKR juga mengembangkan sistem monitoring IT yang akurat dan on time, sehingga memudahkan untuk pengontrolan daripada pengiriman BBM mulai dari tangki kami sampai ke konsumen, termasuk konsumen di retail pompa bensin. Next. Selain berlogo AKR, kini kami juga memiliki 15 pompa bensin berlogo AKR BP di daerah Jabodetabek dan Surabaya, dan juga rest area di tol Cipularang. SPBU yang bekerja sama dengan BP ini memberikan pengalaman yang berbeda dan menawarkan servis kendaraan dari lubrikan Castrol atau produk-produk berkualitas lainnya yang berstandar Euro 4. Kemudian, tiap-tiap SPBU AKR BP juga dilengkapi dengan minimarket, dengan kopi, dan juga dengan makanan, sehingga memberikan pemasukan bukan hanya dari BBM, tetapi juga pemasukan dari non-BBM. Next. Bersama BP, AKR juga mengembangkan distribusi aftur di beberapa bandara di Indonesia di bawah nama joint venture PT Dirgantara Petro Indoraya. Joint venture ini telah menerima license INU permanen dan telah membuka depo di beberapa bandara seperti Morowali pada pertengahan tahun lalu. Kedepannya, joint venture akan mendistribusikan aftur ke pasar Indonesia maupun di bandara-bandara baru, baik yang ada di Sumatera, baik ada yang di Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa. Berikut ini merupakan konsep pengembangan JP yang ditujukan untuk industri yang membutuhkan pelayanan logistik serta pelabuhan laut dalam dan utilitas khususnya seperti listrik, air, pengelolaan limbah, logistik, dan lain-lain di dalam satu komplek. Kawasan industri yang berada di bawah nama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera memiliki luas 1.800 hektar, di mana 70% lahan telah dikuasai. Untuk kawasan pelabuhan berada di bawah PT Berkah Manyar Sejahtera memiliki luasan 406 hektar, dan ini berasal dari reklamasi. PT Berkah Manyar Sejahtera telah memiliki izin sebagai pelabuhan umum
dengan konsesi 76 tahun sampai tahun 2094. Kemudian untuk area residensial dan komersial dikelola oleh sister company PT AKR Land, di mana pelaporannya tidak tergabung dalam pelaporan AKRA. Next. Mitigasi dan kinerja selama pandemi COVID-19. Kami membuat 2 tim, di mana satu tim work from home dan tim yang kedua work from the office. Dengan pengelompokan ini, selama pandemi ini, kami telah berhasil untuk beroperasi dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Sehingga result daripada perusahaan kami di semester 1 ini juga bisa meningkat. Next, AKRA berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan lebih tinggi 3% dan laba tahun berjalan sebesar 25%, serta earning per share tumbuh sebesar 11%. Pencapaian ini diperoleh saat harga produk-produk yang didistribusikan mengalami penurunan. Nanti akan kami jelaskan bagaimana di tengah pandemi dan harga yang menurun ini, kami tetap dapat melayani pelanggan dengan baik dan tetap dapat membukukan pertumbuhan laba. Selain itu, AKRA juga telah melakukan efisiensi sehingga beban operasional perusahaan dapat ditekan seminim mungkin. Next, 2 faktor utama yang mendukung pertumbuhan pendapatan perseroan adalah yang pertama, kontribusi daripada penjualan dan trading section yang mendistribusikan kimia dan BBM, dan juga yang kedua, kontribusi pendapatan yang meningkat dari JIP atau dari Java Integrated Industrial and Port Estate. Pada slide ini kita menerangkan bahwa pendapatan trading dan distribution tumbuh sebesar 8%, dan pendapatan JIP tumbuh 2%. Next, kontribusi pendapatan JIP tersebut memberikan kontribusi positif pada laba bruto, dan sejak kuartal 4 tahun lalu, AKRA tidak hanya mencatatkan pendapatan dari penjualan lahan, tetapi juga pendapatan dari utilitas yang kami suplai kepada tenant-tenant di dalam kawasan industri kami. Di mana di dalam sewa lahan kami juga telah menerima sejak bulan Mei tahun lalu, dan hampir tidak ada biaya yang terkandung sebagai kos di dalamnya. Sehingga dengan 2% kontribusi pendapatan tersebut, laba bruto segmen ini mencapai 14% dari kontribusi perusahaan. Apabila kita lihat pada slide sebelumnya, kita ketahui bahwa tidak semua segmen mencatat pertumbuhan dikarenakan pengaruh daripada harga. Namun, pertumbuhan secara laba bruto tercatat meningkat di semua segmen bisnis. Ini menandakan bahwa AKRA berhasil mengembangkan efisiensi agar tetap menghasilkan profit di tengah kondisi pandemi yang sulit ini. Yang menjadi keunikan daripada bisnis AKR adalah bisnis kami berbasis komisi. Bisnis kimia, baik BBM, itu berdasarkan formula maupun hedging, sehingga apapun harga di pasar kami dapat mentransferkan ke dalam formula penjualan kepada customer. Kami mengharapkan dengan meningkatnya volume, maka profit kami juga terus meningkat. Dan kami berharap agar pertumbuhan makin baik setelah adanya pelonggaran pembatasan sosial di Indonesia. Industri tetap berkontribusi terhadap penjualan kami antara dari industri smelter, industri makanan, maupun industri perkebunan. Volume penjualan BBM telah membaik, dan sektor pertambangan meskipun menghadapi tekanan, tetapi saat ini kami tetap bisa terus mengelola resiko dan pertumbuhan dengan baik. Sektor umum yang menunjukkan pertumbuhan di tahun ini adalah dari perkebunan, bunker services, pabrikan,
maupun dari industri pulp and paper. Next, pertumbuhan juga ditunjang oleh perolehan pelanggan baru maupun pembukaan pasar yang baru. Diharapkan pada periode selanjutnya kami tetap dapat mencetak pertumbuhan dengan peningkatan penjualan kami. Next, harga minyak telah pulih tetapi masih di bawah level 2019. Kami tetap optimis bahwa dengan mengikuti formula yang telah proven selama 15 tahun kami mengerjakan industri BBM ini, kami tetap bisa mencatatkan pertumbuhan laba di tahun ini. Next, pola penjualan BP mengikuti seperti kebanyakan bisnis kami lainnya. Dan saat ini, dengan pelonggaran PSBB, tren penjualan telah mencapai di bulan Agustus ini, telah mencapai lebih dari 90% volume sebelum pandemi. Kami berharap bahwa di bulan depan, mungkin tren sudah bisa meningkat lebih daripada volume kami sebelum pandemi. Next, kontribusi kawasan industri telah pulih sejak semester 2 tahun 2019. Pelambatan di 2018 dan semester 1 2019 karena pemilu dan juga karena pertumbuhan ekonomi yang lesu telah berbalik. Kami telah menjual 17 hektar dalam beberapa bulan terakhir ini dan telah mencapai negosiasi tahap akhir dengan lebih dari 2 pelanggan untuk masa-masa yang akan datang ini. Pendapatan logistik juga lebih tinggi dengan margin yang lebih baik. Manufaktur, pendapatannya secara volume tetap meningkat, meskipun pendapatan turun karena harga yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Next, industri mempertahankan pangsa pasar dan memperluas jangkauan pasar. Kami bekerja sama dengan semua stakeholder, termasuk dengan pemerintah dan para partner kami. Next, peningkatan penjualan ke segmen baru seperti smelter dan juga kepada biodiesel, industri biodiesel, juga meningkatkan penjualan kimia maupun BBM kami. Kami percaya dengan logistik yang efisien dan yang juga safety, kami dapat terus meningkatkan penjualan kami ke industri-industri ini. Next, Jakarta Tank Terminal, perusahaan joint venture kami dengan Royal Vopak, telah menyelesaikan ekspansi sebesar 100.000 kiloliter storage capacity. Dan kami perkirakan saat ini sedang commissioning, sehingga bulan depan kami dapat beroperasi secara komersial. Saat ini JTT atau perusahaan joint venture kami dengan ekspansi ini akan memiliki 350.000 kiloliter kapasitas penyimpanan. Untuk slide berikutnya, untuk slide 35, kami memasuki tahap kedua di dalam ekspansi pelabuhan PT Berkah Manyar Sejahtera. Saat ini kami memiliki 500 panjang dermaga dengan kedalaman 14 meter di dermaga luar dan di dermaga dalam 12 meter. Saat ini memasuki perkembangan untuk menjadi 1.000 meter. Sehingga kami dapat meningkatkan kapasitas produk handling dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 5 juta ton per tahun. Next, ini adalah pembentukan klaster DJP. Ya. Next, ini adalah kesiapan daripada utilitas yang telah beroperasi, yaitu kawasan pembangkit tenaga listrik sebesar 23 MW, kapasitas wastewater sebesar 2.500 kubik per hari, dan kapasitas fresh water sebesar 100 kubik per jam. Dan utilitas ini memberi kontribusi recurring income kepada perusahaan. Next, ini adalah foto daripada ekspansi pelabuhan kami, dan pelabuhan kami telah 61% telah terbangun. Berikutnya halaman 41,
ke depan kami percaya kami dapat terus bertumbuh dan kami saat ini telah mendapatkan rekomendasi daripada Kabupaten Gresik sebagai KEK untuk industri dan teknologi. Kami percaya pemerintah terus mendukung pembentukan KEK di kawasan JIPE sehingga bisa menarik lebih banyak lagi investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia dan di JIPE. Next. Berikutnya adalah saat ini return on equity daripada perusahaan sekitar 10% dan net gearing masih tetap rendah dan kami telah membelanjakan lebih dari 6 triliun untuk belanja modal sejak tahun 2016. Semua ini didanai oleh kas internal dan juga divestasi aset dari China, sehingga kami bisa tetap memiliki low gearing ratio. Belanja modal sekarang lebih rendah, dan kami percaya bahwa aset kami yang ada di JIPE akan dimonetize dalam beberapa tahun yang akan datang ini. Next, sebagian besar aset kami yaitu sebesar 26% adalah tanah di JIPE, dan kami percaya dalam beberapa tahun ke depan aset ini dapat kita monetize untuk para shareholder kami. Next, arus kas menunjukkan bahwa arus kas perseroan tetap kuat dan kita akan tetap mempertahankan dividen reguler kami, baik dividen interim maupun dividen final. Kami tetap mempertahankan pembayaran dividen sekitar 50-60% dari keuntungan. Next, kami adalah perusahaan yang mengutamakan nilai berkelanjutan untuk pertumbuhan masa depan. Kami memasukkan beberapa praktek good corporate governance. Kita keluar waktu Juni. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak award dari institusi-institusi yang terpercaya. Saat ini, perusahaan juga telah mendapatkan ISO 9215 untuk perdagangan dan distribusi BBM untuk seluruh Indonesia. Ini juga menunjukkan kualitas daripada manajemen dan juga good corporate governance yang dipraktekkan di dalam perseroan. Nah, yang terakhir adalah mengenai key takeaway. Jadi kami percaya dengan kinerja yang stabil kami dapat mendistribusikan produk untuk kehidupan sehari-hari. Kami meningkatkan pangsa pasar dan juga fasilitas di JIPE untuk menarik lebih banyak lagi investasi ke Indonesia. Kami juga percaya dengan bisnis model formula based pass-through ini memberikan resiko yang kecil dan juga memberikan mekanisme untuk perusahaan tetap bertumbuh dengan sustainable. Kebijakan pemerintah mengenai biodiesel dan juga accessibility kepada pasar di Indonesia memberikan opportunity bagi perusahaan untuk terus bertumbuh. Untuk outlet-outlet BP AKR akan terus kita kembangkan dan kita telah memasukin sekarang kepada kemitraan dengan dealer-dealer untuk mengembangkan jaringan retail petrol station kami. Dan JIPE diharapkan bisa mendapatkan KEK sehingga akan menambah insentif dan ketertarikan orang untuk berinvestasi di JIPE. Kami percaya dengan peningkatan return on equity dan pengendalian risiko yang efisien dan dengan net gearing yang rendah yang hanya sekitar 0,36 kali, kami percaya AKR bisa terus bertumbuh di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Baik, terima kasih Bapak Haryanto. Bapak dan Ibu, kita semua telah bersama-sama mendengarkan paparan kegiatan usaha dan manajemen perseroan dari Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk. Tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu
untuk kami sampaikan dan dapat ditanggapi oleh manajemen perseroan. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Fenri. Pertanyaannya adalah, mohon informasinya mengenai target company dalam 5 tahun ke depan untuk terus meningkatkan revenue serta laba bersihnya. Dan siapakah saingan utama Akra atau kompetitor utama dengan bisnis yang sejenis? Bapak dan Ibu dari manajemen PT Akra, mohon ditanggapi. Waktu Ya, persilakan. Ya, terima kasih. Saya mungkin jelaskan mengenai tadi Pak Haryanto sudah paparkan mengenai strategi perusahaan ke depan. Seperti Bapak Ibu sudah lihat, selain dengan distribusi BBM dan kimia, AKR juga sudah dalam 5 tahun yang terakhir sudah invest dengan Pelindo 3 di proyek Java Integrated Industrial and Port Estate atau JP di Gresik, Jawa Timur. Yang mana selain penjualan tanah, AKR juga udah invest dengan Pelindo untuk utilitas seperti pelabuhan, seperti yang listrik, air dan semua yang nanti bisa dapat recurring income terus. Dengan dalam waktu 5 tahun kita yakin mungkin kontribusi dari kawasan industri JP termasuk utilitas dan pelabuhan bisa kontribut antara 20-25% dari laba bersih perusahaan. Juga sekarang AKR dengan BP sudah masuk ke bisnis retail BBM non-subsidi. Ini juga adalah bisnis yang kita mungkin narik untuk invest dan juga grow di bisnis ke depan. Dengan 2 atau 3 strategi yang kita lakukan sekarang, kita yakin perusahaan tetap bisa grow dalam waktu 5 tahun, antara 25-30% dari laba bersih bisa meningkat dari strategi yang JP dan juga retail dan aftur dan bisnisnya lainnya. Terima kasih. Kalau saingan utama itu tadi sudah paparkan, yang penting di Indonesia adalah logistik dan infrastruktur untuk distribusi barang-barang. AKR sebagai perusahaan swasta sudah invest di 15 pelabuhan di Indonesia yang banyak perusahaan nggak punya logistik seperti di AKR. Kalau untuk ini kita mungkin saingannya nggak banyak, tapi kita juga selalu di atas market share-nya antara nomor 1 atau nomor 2 di setiap produk yang kita distribusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak Suresh Pembu. Jadi tadi telah disampaikan jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya itu datang dari Bapak Robertus Hardi. Ada beberapa pertanyaan di sini, ada 4 pertanyaan. Ya, mungkin saya jelaskan langsung untuk waktunya. Mungkin ada pertanyaan mengenai SPBU BP AKR dengan SPBU AKR. Sekarang SPBU BP AKR sudah buka 15 SPBU di Jabodetabek dan juga di Surabaya. Kita ada rencana untuk buka 350 pompa bensin dalam waktu 10 tahun. Kalau SPBU AKR yang jualannya banyaknya adalah BBM subsidi, AKR sekarang sudah memiliki 137 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kita buka di depan tahun 2021 sesuai dengan alokasi yang kita dapat dari BP Amigas. Sementara kita fokuskan untuk jualan BBM non-subsidi ke industri dan juga BBM subsidi dan non-subsidi lewat pompa bensin AKR ke motor dan juga SPBN. Yang kedua adalah tadi sudah jelaskan mengenai strategi perusahaan, mengenai bisnis retail dan industri dan Plumwa. Sekarang kita sudah masuk dengan Castrol. Itu adalah bisnis baru yang kita sudah take. Mengenai JP tadi Pak Haryanto sudah jelaskan mengenai jualan tanah dan juga itu dalam waktu 1 tahun yang terakhir setelah Juli 2019 JP sudah selain serahkan tanah ke Freeport untuk bangun smelter juga sudah jual sekitar 19 hektar tanah dan sekarang kita lihat perkembangan di industri dan juga kalau pemerintah bisa tarik banyak ekonomi bisa tarik itu banyak investor-investor baru mau masuk. Tahun 2020 AKR tetap mau lihat dulu gimana kondisi ekonomi dan sesuai dengan itu kita biayain capex. Tapi tadi udah jelaskan di Jakarta Tank Terminal, terminal 100.000 kiloliter ekspansi sudah hampir selesai. Nanti operational di tahun 2020 di semester 2. Terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih Pak Suresh Pembu. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Joni Sutomo. Pertanyaannya, apa perkembangan terbaru GIPE? Apakah ada data marketing sales yang terbaru? Ya, tadi barusan saya jelaskan mengenai Pak yang iklim investasi di Indonesia dalam 1 tahun terakhir sudah mulai baik, tapi mungkin yang 2-3 bulan yang terakhir ini dengan kondisi COVID mungkin banyak investor masih wait and see. Tapi kita tetap yakin dengan fasilitas yang kita sediakan dan juga dari dukungan dari pemerintah. Tadi Pak Arianto juga sudah jelaskan mengenai KIK dan prosesnya sudah mulai didukung dari pemerintah Gresik juga. Kita yakin dalam waktu dekat ekonomi sudah tumbuh dan juga tarik banyak investasi di Indonesia. Yang kita punya lahannya besar 1.761 hektar di JP untuk kawasan industri, dan dalam waktu 10-15 tahun kita mungkin sudah selesaikan jualan tanah semua ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Dian Sena. Pertanyaan masih tentang JP. Terlihat Akra sangat fokus memperbesar GIPE. Berapa persen kontribusi JP yang ditargetkan Akra ke depannya? Karena jika melihat 2% kontribusinya yang sekarang itu dirasakan sangat kecil untuk Akra fokuskan. Ya, kalau kita lihat yang tadi di balance sheet AKR, Pak Haryanto sudah jelaskan, lebih dari 25% dari aktiva AKR adalah investasi di JP. Yang kita lihat opportunity dan juga bisnis yang model yang AKR lakukan dengan Pelindo 3 itu langgar tepat untuk Indonesia, termasuk yang fokusnya adalah di logistik dan juga untuk utilitas. Ini di Juni 2020 kontribusi untuk pendapatan cuma 2%. Tapi kalau lihat kontribusi ke gross margin AKR, hampir 15% dari gross margin AKR adalah dari JP. Selain jualan tanah, kita juga ada income dari sewa tanah seperti di Freeport Smelter dan juga ada utilitas. Ke depan kita lihat hampir 20% sampai 25% laba bersih AKR bisa kontribusi dari JP Project ini. Baik, terima kasih Bapak Suresh. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bagus Sanjaya. Pertanyaannya mungkin agak panjang, tapi saya langsung jelaskan. Sorry Pak Director. Ya, ini agak panjang untuk ini aja. Ya, tentang ini BBM Akra ini ya Pak ya. Betul. Ini penjualannya mengenai Akra, BBM Akra. Selain jualan BBM bersubsidi yang dapat dari alokasi dari pemerintah, selain Pertamina, cuman AKR yang dapat alokasi dari BPM Migas untuk jualan BBM bersubsidi. Sekarang AKR jual BBM bersubsidi dari 137 lokasi. Selain ke motoris, kita juga jual ke nelayan seperti dari SPBN. Dan juga itu kita tahun ini udah dapat alokasi 234.000 kiloliter. Kemudian ke depan kita harus lihat gimana pemerintah punya strategi dan berapa ada alokasi. Tapi kalau dari 2010 sampai sekarang, AKR terus dapat alokasi dari BPM Migas untuk seluruhkan BBM bersubsidi di semua daerah-daerah di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Oke, terima kasih Pak Suresh. Pertanyaan selanjutnya Pak, kita masih ada waktu kira-kira 6 menit ke depan. Pertanyaan berikutnya adalah strategi dan langkah apa yang dilakukan Akra untuk menghadapi kuartal ke depannya dalam menghadapi masa pandemi supaya perusahaan bisa tetap mencapai target tahun ini sesuai yang telah ditetapkan. Mohon ditanggapi. Mungkin Pak Arianto mau jelaskan Pak. Jadi kita masih tetap fokus nomor 1 bagaimana secara volume kita bisa tetap mempertahankan dan bertumbuh. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari terobosan-terobosan baru, baik dari customer baru maupun dari market baru. Yang ketiga, kita juga menjaga daripada margin untuk masing-masing produk. Dan yang keempat, kita juga mengefisiensikan biaya-biaya sehingga margin kita bisa tetap dipertahankan. Kami percaya dengan milestone yang kita sudah achieve di first half tahun ini yang mana laba bersih kita naik ke 11% year on year, kami percaya second semester ini kami masih bisa mempertahankan growth ini sehingga tetap bisa mencapai target daripada business plan di tahun 2020 ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Haryanto. Mungkin satu lagi pertanyaan yang dapat kami sampaikan dari Bapak Robi Depari. Ya. Pertanyaannya adalah seberapa besar pasokan yang disalurkan AKR ke segmen smelter dan apakah akan ada pertumbuhan di sektor ini hingga akhir tahun? Untuk pembangkit, apakah 23 atau 25 megawatt dan apakah sudah beroperasi penuh? Apakah ada rencana pembangunan pembangkit lagi? Ya, kalau kita lihat untuk segmen smelter, selain jualan BBM ke segmen seperti di Freeport, di Papua, AKR salurkan BBM solar ke Freeport dari tahun 2014. Itu kita jual ke Papua, juga kita sekarang udah mulai supply ke beberapa smelter di Sulawesi yang untuk segmennya nikel, emas, dan juga lead smelter di situ. Sekarang ada banyak demand untuk kimia juga di beberapa smelter yang di Kalimantan dan juga Sumatera seperti sulfuric acid. AKR salurkan kimia juga ke smelter. Kita lihat smelter, banyak smelter yang bangun di Indonesia sekarang. AKR siap untuk bantu selain di BBM juga untuk kimia, dan juga di Gresik sekarang ada rencana untuk Freeport Indonesia untuk bangun smelter untuk copper dan emas. Itu juga udah sediakan 103 hektar tanah yang di dalam udah kasih dari tahun 2019, itu ada dalam leasing. Untuk beberapa industri yang sudah mulai operasi di JP, JP sudah bangun pembangkit listrik 23 megawatt. Ini sudah jalan dari tahun 2016 dan semua industri di JP sekarang supply-nya dari 23 megawatt yang pembangkit listrik yang sudah bangun. Ke depan sesuai dengan permintaan industri yang masuk ke JP, kita ada rencana untuk bangun pembangkit listrik. Kita sudah punya izin untuk 515 megawatt, dan ke depan kita mau bangun berapa pembangkit listrik atau cari supply listrik dari mana itu. Ya, so itu adalah source income ke depan, di recurring income untuk AKR dan untuk JP. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Suresh Pembu. Terima kasih para hadirin yang kami hormati. Kita telah sampai di penghujung acara. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT AKR Corporindo Tbk. Semoga paparan ini bisa membantu kita semua dalam membuat keputusan menentukan arah investasi. Sebagai penutup, kepada Bapak Haryanto Adikusumo, kami persilahkan untuk dapat memberikan closing statement atau memberikan sepatah dua patah kata kepada para hadirin yang menyaksikan Public Expose PT AKR Corporindo Tbk. Kepada Bapak Haryanto kami persilahkan. Congratulations dan selamat hari ulang tahun untuk Pasar Modal Indonesia yang ke-43. Kami terus doakan, kami dukung, kami bekerja keras supaya Bursa Efek Indonesia menjadi salah satu yang paling diminati oleh investor di dunia dan mungkin yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kami percaya dengan direksi dan komisaris daripada Bursa Efek Indonesia dan juga dengan dukungan OJK dan semua institusi pemerintah dan swasta lainnya, kami percaya Indonesia akan makin jaya, pasar modal makin jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa mempresentasikan perusahaan kami di acara yang indah ini. Terima kasih, selamat dan sukses untuk Bursa Efek Indonesia dan untuk kita semua dan untuk bangsa dan negara Indonesia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haryanto Adikusumo. Close yang meriah bagi para penyaji dari jajaran manajemen PT AKR Corporindo Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT AKR Corporindo dan juga seluruh hadirin yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.